Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanda Sasabila, NIM 1711B0033. Saya dari Ilmu Keperawatan semester 6A. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan pada Pak Alfian dengan mata kuliah gawat darurat. Soal pertama, seorang pasien datang ke UGD dengan informasi yang disampaikan pengantar pasien. Pasien minum cairan pel, keluar cairan berbusa dari mulut. Hasil pengkajian awal pasien mengalami penurunan kesadaran, nadi lemah, TD 100/60 mmHg. Tindakan apa yang tidak boleh dilakukan pada pasien tersebut? A. Enhance elimination, meningkatkan eliminasi. B. Intial dekontaminasi, mencegah reabsorpsi dengan menurunkan konsentrasi zat. C. Memberikan antidotum spesifik. D. Merangsang mutah. E. Chemical abstraction. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D. Merangsang mutah. Kenapa merangsang mutah? Merangsang mutah tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Sangat berbahaya apabila pasien yang tidak sadar dipaksa atau dirangsang mutah. Dengan adanya rangsangan mutah yang berada di lambung akan sangat berbahaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Terjadi korban yang mengalami keracunan akibat etanol atau oplosan. Korban tidak sadar, nadi masih teraba lemah, hipotensi, dan ada usaha nafas. Apakah tindakan spesifik mengatasi kasus keracunan tersebut sebagai prioritas? A. Memberikan arang aktif. B. Memberikan metanol sebagai antidot. C. Curative lavage. D. Memberikan emetik. E. Purgation. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah memberikan metanol sebagai antidot. Kenapa memberikan metanol sebagai antidot? Karena A. Memberikan arang aktif itu sangat baik. Dengan memberikan arang aktif atau ACD digunakan untuk menurunkan penyerapan racun. Tapi pemberian arang aktif itu dilakukan pada pasien yang sadar, sedangkan di soal ini adalah pasiennya tidak sadar. B. Memberikan metanol sebagai antidot. Memberikan metanol atau metanol digunakan pelarut zat-zat digunakan pada pelarutan zat-zat berbahaya di dalam tubuh. Kemampuan metanol untuk mengikat enzim alkohol. Metanol tidak beraksi menjadi racun metabolik, melainkan akan diekskresikan oleh tubuh. C. Grasik lavas. Grasik lavas itu adalah bilas lambung yang dilakukan pada pasien yang sadar tanpa adanya resiko penurunan kesadaran. D. Pemberian emetik. Emetik adalah rangsangan mutah. Rangsangan mutah itu tidak direkomendasikan pada pasien yang tidak sadar. Tadi saya sudah jelaskan pada soal pertama. E. Purgation. Purgation adalah meminimalisir obstruksi pada pasien keracunan tablet atau obat dan diberikan kepada pasien yang sadar. Dan di soal adalah keracunan akibat oplosan, bukan keracunan tablet atau obat. Maka menurut saya jawaban yang paling tepat adalah memberikan metanol sebagai antidot. B. Baik, saya akan menjawab pertanyaan atau soal nomor 3. Seseorang mengalami kejadian digigit ular, tampak bengkak di sekitar luka, nyeri, dan belum dibawa ke UGD. Tindakan awal yang harus dilakukan sebelum mendapatkan SABU adalah A. Melakukan penghisapan pada daerah gigitan. Melakukan penghisapan pada daerah gigitan itu menurut saya malah kurang efektif, karena memberikan hisapan akan menularkan virus yang ada pada gigitan, atau kita malah memberikan bakteri pada hisapan tersebut. Sedangkan B. Fiksasi pada bagian proksimal dan distal dari gigitan. C. Fiksasi pada tempat gigitan ular. Fiksasi menurut saya tidak direkomendasikan pada pasien yang pada seseorang yang terkena gigitan ular akan mengakibatkan kerusakan sel atau kerusakan jaringan karena peredaran darah tidak lancar. Peredaran darah tidak lancar bisa dilakukan amputasi pada pasien tersebut. D. Merendahkan posisi yang digigit ular. Merendahkan posisi yang digigit ular, jadi biarkan anggota tubuh yang tergigit diistirahatkan dengan posisi yang lebih rendah dari organ hati supaya tidak menyebar. Jadi bila pasien tersebut di lingkungan tersebut ada gigitan ular,
Maka hal yang paling baik adalah merendahkan posisi yang digigit ular supaya racun-racun tersebut tidak menyebar di tubuh. Melakukan insisi pada luka. Insisi adalah penyayatan. Menurut saya penyayatan pada daerah yang digigit ular itu malah memberikan luka yang sangat lebar atau memperburuk luka tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah merendahkan posisi yang digigit ular. D. Baik, jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih.